Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita berdoa minta pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh sama-sama memiliki kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan boleh menyiapkan hati kami sehingga sungguh Tuhan firman yang akan kami baca dan renungkan hari ini boleh menjadi berkat dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati dari Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayat ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kerendah hatian adalah salah satu ciri pemimpin sejati. Tuhan Yesus meminta para muridnya membuang jauh-jauh teladan keangkuhan para penguasa duniawi serta mengenakan sikap kerendah hatian seorang pelayan. Saudara, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, tidak hanya berkhotbah, namun ia juga melakukan apa yang ia khotbahkan, yaitu dengan penuh kerendahan hati. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, di mana peristiwa penyaliban adalah bentuk hukuman terkeji bagi pelanggar hukum di zaman itu. Saudara, Kristus tidak gembar-gembor untuk mempromosikan diri, dan sudah sepatutnya lah seorang pemimpin memilih jalan pelayanan tersembunyi yang penuh pengorbanan, namun diperkenan Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah pemimpin yang sangat berpengaruh, karena semua penduduk Yerusalem, di mana kota ini menjadi pusat agama Yahudi, dan seluruh daerah Yudea datang kepadanya, seperti yang dikatakan dalam Markus 1 ayat yang ke-5. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Bahkan banyak orang Farisi dan orang Saduki yang sebenarnya tidak perlu datang, tetapi mereka datang juga kepadanya. Saudara, dengan ketajaman kata-katanya yang menusuk, Yohanes Pembaptis menyingkapkan isi hati banyak penguasa yang picik. Namun, yang membuatnya besar adalah pernyataannya dalam Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, seiring dengan berjalannya waktu, seorang pemimpin harus terus bertumbuh dalam kerendah hatian. Sama seperti karakter yang lain. Itulah yang dialami dalam kehidupan Rasul Paulus. Perubahan hidupnya terlihat sangat jelas. Di awal pelayanannya ia mengakui, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. 1 Korintus 15 ayat 9. Dan beberapa tahun kemudian ia berkata, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Efesus 3 ayat yang ke-8. Dan menjelang akhir hayatnya, ia yang secara pelayanan makin terpandang justru berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Saudara, sebagai seorang pemimpin, Yohanes Pembaptis mengikuti teladan sang guru. Ia menjadi pemimpin yang rendah hati. Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita juga telah memiliki kerendahan hati dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari? Apakah setiap hari kita telah merendahkan diri saat melihat kelemahan dan kekurangan sesama kita? Apakah setiap hari kita tidak membesar-besarkan keburukan mereka, dan sebaliknya
menyukai kehebatan mereka, serta mendorong kebaikan yang ada pada diri mereka. Apakah setiap hari kita memaafkan ketidakbaikan mereka dan mengampuni kejahatan mereka? Dan jika kita kelihatan hebat atau besar di mata mereka, semoga Tuhan dengan penuh kasih karunia menolong kita untuk melihat betapa kita sama sekali bukan siapa-siapa tanpa Dia, dan menolong kita untuk tetap kecil di mata kita sendiri. Saudara, pemimpin rohani yang sejati adalah orang yang dengan senang hati dan dengan rendah hati menolong orang lain mencapai hal-hal yang besar. Apakah kita bisa merasa puas saat kita menduduki posisi sebagai orang nomor 2? Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Engkau boleh kembali mengingatkan kami, mengajarkan kami mengenai sikap kerendahan hati. Tuhan, kami bersyukur kami punya teladan yang luar biasa. Engkau adalah guru yang tidak hanya mengajar Tuhan, tetapi Engkau telah terlebih dahulu memberikan contoh teladan buat kami mengenai kerendahan hati. Kami sadar Tuhan, seringkali dalam keseharian kami lupa akan teladan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami juga boleh memiliki kerendahan hati. Kami boleh menghargai orang lain seperti Engkau menghargai mereka. Kami boleh mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi mereka apa adanya. Kami rindu Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini boleh kami ingat, bahkan kami boleh lakukan di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, karena teladan yang boleh Tuhan berikan pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.